World Economic Forum Davos 2026 resmi berakhir. Indonesia hadir aktif di panggung global dengan berbagai agenda strategis. Lantas apa saja hasil diskusi hingga kesepakatan yang dicapai Indonesia di World Economic Forum Davos tersebut? Berikut laporan jurnalis CNBC Indonesia, Safina Sanziar dan juru kamera Tri Adiandono dari Davos, Swiss. Ya pemirsa, usai sudah seluruh rangkaian World Economic Forum dengan keterlibatan Indonesia melalui Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM. Indonesia sudah mengikuti banyak sekali panel discussion ataupun one-on-one meeting, bahkan hadir juga sebagai pembicara di Kongres Utama, tentunya untuk menarik lebih banyak investor asing ke dalam negeri serta juga meningkatkan citra lebih baik di kancah global. Di setiap pertemuan yang dilakukan, Indonesia hadir untuk bisa membahas investasi yang potensial dan strategis seperti panel discussion yang membahas Powering the Future, Indonesia Strategy for a Just and Ambitious Energy Transition. Ini membahas bagaimana Indonesia bisa mengakselerasi keperluan transisi energi yang tentunya bisa sejalan dengan keinginan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga bisa menyesuaikan dengan setiap perubahan iklim yang terjadi. Lalu juga Indonesia menghadirkan diskusi Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets. Perbankan dari Indonesia khususnya hadir untuk memberikan menjabarkan solusi dan kelebihan yang dimiliki oleh perbankan Indonesia untuk memberikan kemudahan kepada investor global melalui sustainable financing. Lalu ada konteks SDM dan juga digital yang dihadirkan dalam diskusi Crisis or Opportunity, Skills for a 2030 Workforce, di mana peran teknologi meningkatkan sumber daya manusia. Dan juga ada diskusi mengenai ketahanan pangan dalam food security, Indonesia Strategy for Climate Resilient Food System. Indonesia di sini menjabarkan bagaimana kemampuan Indonesia melakukan swasembada pangan dengan kondisi cuaca yang sangat mudah berganti ataupun yang sangat rentan terjadi di Indonesia. Dan tidak hanya menunjukkan kapasitas Indonesia, pemirsa, tetapi memang konkret MOU kerjasama betul-betul terjadi di pertemuan-pertemuan yang ada. Salah satunya Indonesia dengan Swiss yang akan terjalin kerjasama mengenai sustainable mining, lalu juga bersama dengan Yordania yang akan ada kerjasama antar sovereign wealth fund, di mana kedua negara tersebut memang juga baru saja memiliki sovereign wealth fund, Indonesia dan juga Yordania, dan Yordania juga tertarik untuk bisa memproduksi aluminium melalui Indonesia. Dan dengan semua agenda yang dilakukan oleh Indonesia, sekali lagi artinya Indonesia hadir tidak hanya untuk membentuk citra, tetapi merealisasikan program kerja yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi agenda ataupun sektor-sektor pilihan strategis Indonesia. Kehadiran Indonesia di World Economic Forum tentunya membawa manfaat karena memang Indonesia akhirnya bisa menavigasi, membaca kemana kira-kira arah negara-negara yang ada di dunia ini bergerak, dan akhirnya itu bisa membantu bagaimana Indonesia membuat keputusan, membuat kebijakan yang akhirnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di dunia. Menteri Rosan juga menambahkan bahwa seluruh pertemuan yang terjalin di Davos ini akan ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2026. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pidato di Kongres Utama dengan nuansa perdamaian dan sustainability. Selain itu Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pidato dengan arahan yang sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dengan kolaborasi, memaparkan semangat perdamaian dan juga stabilitas, serta tidak menutup diri untuk segala diplomasi demi kebaikan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan terkait kredibilitas fiskal Indonesia dengan menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah gagal memenuhi kewajiban utangnya terlepas dari pergantian pemerintah. Dan Pak Prabowo juga menyoroti bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang selalu stabil dalam satu dekade terakhir selalu berada di atas 5%. Meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, isu geopolitik terus memanas, lalu kondisi keuangan beberapa negara lain juga bahkan terpengaruh hingga ketegangan perdagangan. Ya, dengan demikian pemirsa, seluruh rangkaian Indonesia dalam World Economic Forum Davos 2026 sudah usai. Tentunya kita berharap semoga semua pertemuan di sini tidak hanya menjadi selebrasi semata, tetapi juga bisa betul-betul menjadi pijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang sudah di depan mata. Dari Davos, Switzerland, saya Safina Sanziar, Tri Adiandono melaporkan CNBC Indonesia.